Oke, halo, selamat sore semuanya. Hai Dokter Fahri, selamat sore. Hai Dokter Diandra, selamat sore. Ya, kita ketemu lagi di live Instagram Dikdok Diskusi Karo Dokter. Dan kali ini kita udah masuk ke episode 36. Wow, gak kerasa sebentar lagi kita juga akan masuk awal Desember. Artinya tahunnya akan berakhir, kita akan masuk ke tahun 2023. Bagaimana nih persiapan teman-teman? Apakah rencananya semuanya sudah terlaksanakan di tahun ini? Nah, spesial banget untuk sore hari ini kita akan ngobrol sama dokter spesialis urologi. Jadi buat teman-teman yang pingin edukasi kesehatan, boleh banget share untuk live Instagram ini ke Instagram teman-teman yang lainnya. Kalau gitu aku akan undang langsung dokter Diandra ya. Kita tunggu sebentar. Kita akan undang dokter Diandra dulu. Masih menghubungkan? Ya, ini dia dokter Diandra. Hai Halo, dokter. halo, selamat sore. Sore dokter Diandra. Ya, Apa sore. kabar dok? Baik, baik. Alhamdulillah. Apa Oke. kabar, Dok? Saya salam kenal ya dok ya. Ini kita Ya, first salam time. kenal. Iya, biasalah kan kalau Keluar. zaman sekarang kan kenalnya nggak pernah ketemu, tapi virtual ya. Iya betul, virtual meeting. Dokter Diandra, thank you buat Ya, kesempatannya. Dokter masih sisakan sama. waktu ya untuk sharing edukasi. Ini adalah episode 36. Kalau dokter mungkin boleh sedikit info. Jadi Dikdok ini adalah diskusi kalau dokter. Kita ingin edukasi nih secara simple dan sederhana supaya teman-teman lebih sekarang kalau buka Instagram tuh lebih mau lagi nih untuk dengerin edukasi, nggak cuma baca, tapi bisa nonton langsung. Ya, Oke, dokter benar. Diandra mungkin boleh kenalan dulu dok, dokter Diandra ini prakteknya di mana aja dan aktivitasnya sekarang ngapain aja? Silahkan dok. Oke, nama saya Diandra, saya praktek di Rumah Sakit UI, RSUI Depok, di Mayapada Kuningan dan di EKBSD. Jadi agak jauh-jauh ya, antar kota, antar provinsi nih. Betul. Jauh- Jauh-jauh saya di RSUI sebagai Wakil Ketua Komite Koordinasi Pendidikan buat mahasiswa dan dokter spesialis urologi pasti ya untuk pelayanan. Iya. Oke, wow ini dari aktivitasnya sudah membuktikan kalau sibuk banget ya teman-teman ya dan masih sempat luangin waktunya nih untuk malam hari ini. Dok langsung aja dok. Topiknya Ya, seru karena ini edukasi yang menurut saya masih juga jarang banget ya di-sharingkan apalagi di sosial media. Nah, ini kita punya kesempatan ngobrol. Dok, saya penasaran, ya. Dok. Kita kan lagi ngobrol nih kanker prostat derita kaum pria. Berarti pertanyaan simpel dari saya, Dok ya, sebagai perempuan gitu, apakah semua pria punya peluang kena kanker prostat? Oke. Sebenarnya kita mulai dari dasarnya dulu. Semua Boleh. laki-laki, semua pria itu punya organnya. Jadi organ prostat semua laki-laki itu punya. Nah, dengan Oke. bertambahnya usia, prostat ini emang diketahui semakin lama semakin membesar. Nah, itu yang apa Hmm. volume atau ukuran dari prostat itu yang biasanya dikeluhkan atau membuat keluhan nantinya. Jadi susah berkemih, buang air kecilnya tersendat, sering bolak-balik ke toilet dan lain-lain gitu ya. Nah, seperjalanan penyakitnya ini memang ada orang yang menjadi kanker, ada yang jinak, pembesaran prostat jinak. Nah, itu Oke. bisa kita ketahuin setelah dilakukan biopsi. Jadi pembesaran ini arahnya ke jinak atau ke ganas sih gitu. Nah, itu hanya bisa diketahuinya ya dengan cara biopsi. Kalau apakah semua orang bisa mendapatkan kanker prostat? Sebenarnya di Asia ya atau ras kita sebenarnya itu Iya. angka kanker prostat itu cukup rendah. Yang paling Oh, tinggi itu sebenarnya ya ras kulit hitam. oke. African American itu paling tinggi apa namanya resiko atau apa namanya kemungkinan terjadi kanker prostat. Tapi bukan berarti Hmm. kita bahkan di bawah orang-orang Kaukasia ya, orang-orang bule lah gitu. Iya. Asia ini salah satu yang paling rendah, tapi bukan berarti kita lengah. Artinya bukan berarti rendah itu tidak sama sekali gitu ya.
Tetap prinsipnya di pedoman atau di guideline kami urologi juga jelas bahwa ada beberapa orang yang memang atau kalangan tertentu ya laki-laki yang memang ideal atau disarankan untuk melakukan apa namanya screening untuk kanker prostat Ini. ini. Mm-mm. Oke, oke dok, menjawab pertanyaan yang tadi ya dok, kita langsung lanjut. Ini sudah ada masuk pertanyaan, kayak, oke, tadi kan berarti ada syukurnya juga ya, fakta bahwa sebenarnya ras Asia itu di bawah ya dok ya kemungkinan untuk beresiko kanker prostat. Ya, Berarti ini penasaran, tadi resikonya dokter lebih sempat rendah. menjawab, iya, Mm-mm. kalau salah satu gejalanya misalnya bolak-balik toilet gitu, itu kan mirip-mirip apa ya, kayak gejala diabetes juga dok. Nah ini ada Mm. pertanyaan nih dari Renaldo Daniel T, gejala kanker prostat apa ya? Oke, kalau gejala yang spesifik sebenarnya nggak terlalu ya. Artinya kanker prostat kalau stadium awal mungkin keluhannya itu keluhan seperti layaknya kanker apa pembesaran prostat jinak. Jadi keluhannya lebih kepada sumbatan atau obstruksi dari saluran kemihnya itu. Jadi bisa Oke. buang air kecilnya kok pancarannya nggak sekenceng dulu ya gitu. Atau buang air kecilnya tersendat-sendat. Atau buang air Oh, kecilnya pancarannya nggak terlalu kuat gitu ya. Harus mengedan dulu buang air kecil. Buang air kecilnya sering. Jadi dalam 2 jam udah ke toilet, harus balik lagi lagi. setelah ke toilet gitu ya. Dalam 2 jam harus balik lagi ke toilet untuk buang air kemih. Malam kok sering bangun ya gitu. Sering Iya. kebangun tidur apa namanya malam ya udah tidur nih udah kebangun untuk buang air kecil untuk ke toilet nanti tidur lagi kebangun lagi buat ke toilet bolak balik seperti itu. Nah itu tanda-tanda adanya pembesaran prostat. Kita belum tahu nih apa namanya arahnya itu ke jinak atau ke ganas. Nah, di sisi lain tapi kalau stadiumnya sudah lanjut, sudah ada yang kita sebut dengan metastasis ya atau apa namanya penjalaran ke organ lain, baru tuh mulai dikeluhin. Biasanya bisa nyeri tulang. Paling umumnya kanker prostat Oh, itu metastasisnya atau penyebarannya itu ke tulang. Jadi biasanya nyerinya tuh nyeri-nyeri tulang, terutama tulang-tulang yang weight bearing, yang em, menyokong tubuh kita, tulang punggung, tulang panggul gitu. Ah itu biasanya di situ iya. mulai mulai ada keluhan nyeri. Sesak napas juga salah satunya juga bisa keluhan. Jadi mulai ada keluhan selain dari apa namanya gangguan berkemih tadi. Jadi di luar itu Mulai, gitu. ya, efeknya. Oke, Ya, tapi kan tadi setelah sudah menjalar ya dok ya, atau apa tadi metafase ya, metastasis. metastasis. Oke. Nah, berarti dok, kalau kayak gitu, karena tadi gejalanya kan ada gejala yang spesifik. Jadi kaum pria itu kan jujur ya dok ya, kayak teman-teman saya itu juga sekarang yang misalnya sudah menikah atau misalnya kita lihat orang tua teman-teman kita gitu, banyak yang misalnya didiagnosa atau kalau sharing itu kena kanker prostat. Hmm. Eh, Penyebabnya berarti karena apa ya dok ya? Iya saja. Oke, sebenarnya sama. Prinsipnya semua kanker sih penyebabnya mirip-mirip ya. Dia displasia atau selnya ini kasarnya dia membelah dirinya itu nggak sesuai programnya lah gitu kurang lebih. Itu sama semua. Tapi kalau misalkan ditanya kalau kanker itu sebenarnya utamanya bukan kenapa, tapi faktor resikonya apa? Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi kalau faktor risiko kita lihat kenapa satu orang bisa dapat kanker prostat tapi tidak pada orang lain kan. Nah, berarti kan ada beberapa orang ini memang lebih prone, yang lebih resiko terhadap kanker prostat itu. Tadi kita udah mention satu apa namanya ras kulit hitam terutama. Yang kedua sebenarnya merokok ya itu sama lah saya rasa ya meningkatkan hampir semua apa namanya resiko untuk kanker. Yang ketiga yang nggak kalah pentingnya juga metabolic syndrome. Jadi metabolic syndrome itu kumpulan. Jadi ada apa intoleransi glukosa atau gula darah yang tinggi ya, diabetes lah orang sebutnya, hipertensi, hiperkolesterol, obesitas, itu semua masuk ke dalam kategori kelompok metabolic syndrome ini. Ini juga meningkatkan resiko apa namanya kanker karena inflamasinya itu tinggi. Jadi orang itu kalau punya metabolic syndrome, badannya itu terekspos terus terhadap apa namanya oxidative stress ya kita sebutnya ya atau radikal bebas gitu.
inflamasi, jadinya mudah untuk pembelahan sel ini jadi salah arah, berubah arah gitu. Satu lagi juga keturunan. Jadi kalau diketahui memang laki-laki yang punya anggota keluarga, baik itu bapaknya atau omnya atau anggota keluarganya yang sedarah gitu ya, yang punya riwayat kanker prostat, maka seseorang itu memang meningkat kemungkinan untuk mendapatkan kanker prostat ini. Maka itulah penting kita semua sebenarnya semua laki-laki untuk melakukan screening kanker prostat itu. Oke, oke. Sebelum dokter bilang screeningnya apa, ini ada pertanyaan yang sebelum kita membahas itu Ya. masuk ke DM ya dok ya. Jadi di Hmm. case on true story dia tanya gitu sharing, namanya nggak mau disebutin ya dok, kayak papanya Ya. kemarin meninggal diagnosa karena kanker prostat. Ternyata setelah diketahui beliau karena sudah lama tidak beristri atau duda, jadi sudah lama tidak melakukan hubungan seksual, maka diagnosanya menjadi kanker prostat. Apakah ini ada hubungannya ya dok ya dengan apa ya durasi atau frekuensi ketika laki-laki nggak berhubungan seksual, maka itu ada kemungkinan untuk kena kanker prostat juga dok? Oke, ini sebenarnya cukup menarik karena cukup banyak nih pasien yang menanyakan ini Iya. gitu. Sampai saat ini sih sebenarnya belum ada penelitian definitif ya yang mengatakan bahwa sering berhubungan dan seringnya juga seberapa itu kan beda-beda orang mungkin ya pengertiannya yang protektif atau melindungi terhadap kanker prostat itu sebenarnya belum ada penelitiannya. Jadi kalau kalau seperti itu kemungkinan besar sih sampai saat ini belum terbukti adanya hubungan antara itu satu satu hal dengan yang lain. Nah, yang mungkin terjadi sebenarnya bukan itu, tapi yang harus dia adalah apakah punya faktor risiko lain. Jadi bukan bukan serta merta hanya berhubungan iya atau tidak gitu ya, tapi punya nggak faktor risiko lain, faktor-faktor risiko yang tadi kita udah sebutkan gitu. Nah, balik lagi kanker prostat sebenarnya angka mortalitasnya atau angka kematiannya itu sebenarnya nggak terlalu tinggi, bukan em, bukan top 3 lah, top Iya. 3 kanker yang menyebabkan kematian sih sebenarnya enggak, bahkan di laki-laki ya sebenarnya tidak. Tapi masalahnya kalau beda di luar negeri sama di sini, di Indonesia itu kan banyak yang sudah stadium lanjut baru berobat. Sementara kalau di luar Hmm. negeri mungkin mereka punya sistem atau anjuran screening kanker prostat yang baik. Sehingga orang mungkin ditemukannya pada stadium-stadium awal. Sehingga terapinya lebih banyak pilihannya, angka keberhasilannya juga lebih tinggi dong pastinya. Sementara kalau Betul. yang sudah datang dengan metastasis, ya dengan penyebaran, dengan kasus stadium lanjut dan lain-lain, ya pasti akan mempengaruhi angka survivalnya tadi ya, kesintasannya gitu. Jadi memang idealnya maka itu balik lagi ke screening. Sampai saat ini memang belum, kecuali screening ya, belum ada sih cara lain untuk mendapatkan deteksi dini kanker prostat pada populasi umum gitu. Kalau pada orang-orang yang memang bergejala berkemih lalu berobat, itu kan bisa kita evaluasi, oh ternyata pembesaran ini ganas atau tidak. Tapi biasanya by that time itu udah ada tanda-tanda stadium lanjut gitu. Sementara yang Oke. idealnya sampai saat ini dikerjakan sih memang em, screening ya untuk populasi pada umumnya gitu. Itu yang memang di negara kita harus diakui belum terlalu gencar gitu. Karena mungkin prostat pun juga orang masih masih kalah pamor lah gitu ya, masih kalah terkenal gitu dibanding misalkan kanker paru-paru, kanker serviks atau kanker payudara itu kan orang udah aware lah gitu ya. Cuman kanker prostat ini memang belum belum seterkenal itu gitu. Walaupun kalau kita perhatikan memang sama halnya dengan serviks atau payudara, prostat itu dimiliki oleh semua laki-laki gitu. Iya, Jadi setuju. sebenarnya harusnya kan sama-sama ini exposure-nya gitu. Ya, betul. Mungkin ini ya dok, tapi kalau kita sekarang lihat apa ya, kalau lagi ngumpul gitu sama teman-teman, emang kebanyakan teman-teman saya yang pria juga ada rasa kecemasan gitu loh dok. Jadi kalau kalau belum menikah atau misalnya sudah berkeluarga, mereka punya kecemasan karena tadi mungkin kita nggak tahu pemeriksaannya seperti apa, kalau nggak ada gejalanya. Berarti dok kalau mau saya tanya, kalau ada nih cowok yang memang mau screening, apakah dia harus kemana kalau mau screening? Oke.
Screening sebenarnya paling gampang, paling dasarnya banget itu screening ada cek pemeriksaan lab darah. Namanya itu PSA, Prostate Specific Antigen. Itu hampir semua lab-lab komersil sih punya. PSA Oke, total namanya. Jadi oke. Prostate Specific Antigen yang total, karena ada yang free satu lagi. Jadi ada free PSA, ada total PSA. Yang diambil ada total PSA. Sebenarnya mulai dari situ dulu. Nah, berhubungan dengan itu pastinya nggak semua laki-laki kita screening. Bukan berarti yang baru nikah umur 27 tahun harus di screening. Enggak. Yang kita screening adalah memang karena prostat ini penyakitnya berhubungan dengan usia, maka Mm-mm. ada cut off usia tertentu nih yang dianjurkan untuk melakukan screening. Oh. Satu, kalau misalkan laki-laki itu bergejala atau sudah di atas 50 tahun, baiknya Mm. diperiksa. Satu lagi, kalau dia punya riwayat kanker prostat di keluarga, baiknya umur 45. Jadi lebih Oke, awal 5 tahun dibanding orang pada umumnya. Jadi 45 tahun kalau dia punya riwayat keluarga dengan kanker prostat, 50 tahun kalau dia tidak memiliki riwayat keluarga gitu. nggak ada riwayat keturunannya. Kalau kalau misalnya dok, memang dia masih muda, itu 30, emang mau aja gitu kayak saya mau cek deh, saya takut aja gitu biar aman. Itu boleh atau memang nggak dibolehin dok kalau mau screening? Sebenarnya ya sebenarnya kalau boleh sih ya boleh-boleh aja. Kalau lab komersil mah pasti seneng lah kalau kalau Iya, pasiennya periksa ini itu segala betul. macem kan. Tapi kan balik lagi kita kan value based medicine ya. Jadi ada Oh, value-nya oke. gitu kan. Kita tetap Iya. harus bisa aja pertanyaannya apakah seseorang bisa nggak diperiksa satu form lab yang ada di lab-lab komersil tuh semua Ah, diconteng gitu. Bisa nggak diperiksa? Bisa jawabannya. Tapi setelah mendapatkan hasilnya ada manfaatnya nggak gitu? Ada, oh, gitu. iya, ada bisa menghasilkan sesuatu nggak gitu? Ya, jadi jawabannya adalah kenapa diambil cut off itu karena balik lagi prostat itu memang sangat berhubungan dengan usia sehingga Iya. nggak semua laki-laki di semua di semua kelompok usia yang dicek gitu ya. Yang diceknya memang sesuai kategori usianya itu 45 dan 50. Oke, PSA ini oke. juga bisa dicek setiap tahun. Jadi Setiap tahun boleh ya? saya selalu bilang sama pasien kalau mau screening PSA Hmm. itu ingat aja ulang tahunnya atau medical check up-nya kapan ditambah PSA gitu aja. Jadi biasanya misalkan dia medical check up-nya setiap kali dia ulang tahun gitu. Ada Iya. beberapa asuransi yang membutuhkan dia medical check up gitu ya setiap tahun ditambah aja PSA. Udah, kalau memang belum ada. Oke. Ini buat cowok-cowok nih kalau yang lagi nonton istrinya, pacarnya atau keluarganya boleh banget yang 35 tahun ke atas udah mulai boleh langsung di screening dari sekarang. Nah, ini udah ada pertanyaan masuk, Dok. Lanjut dari Nasasin. Pertanyaannya, is Hmm. prostate cancer the same as bladder cancer in women? Oke. Sama. Agak agak berbeda sebenarnya. Karena kalau kanker prostat itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Sementara kanker kandung kemih itu dimiliki oleh Ya. semua. Laki-laki, Oke. perempuan Oh. itu semua punya kandung kemih ya, karena itu kan organ yang menampung urin kita. Jadi itu dimiliki oleh semuanya laki-laki atau perempuan. Tapi kalau saluran kemih dari ginjal, saluran kemih bagian atas sampai kandung kemih, laki-laki sama perempuan sama persis. Tapi di bawah Hmm. kandung kemih, kalau laki-laki itu punya prostat, baru saluran kemih bagian bawah. Kalau perempuan hanya saluran kemih bagian bawah. Jadi memang prostat nggak ada kalau pada wanita. Oke, berarti beda ya karena tadi apa yang mengalami juga beda gitu ya. Oke, Ya, dok, ini ya. pertanyaannya belum ada lagi. Nah, saya penasaran sama gejala sih, dok. Mungkin boleh untuk jadi edukasi ke teman-teman yang sekarang lagi nonton. Kalau misalnya mau Ya. diringkas aja gitu, dok. Tadi kan memang dokter udah singgung kayak gejalanya seperti apa. Tapi kalau ringan, sedang, berat, apa dok pertandanya? Ada yang lebih spesifik lagi nggak, dok, buat cowok-cowok nih? Oke, kalau gejalanya, kalau kita menderajatkan ya, menggradasi ya seperti itu, Hmm. sebenarnya ada kuesionernya. Namanya International Oh, Prostate Symptom Score, IPSS. Jadi oke. kita menilainya itu bukan ada atau tidak gejalanya, tapi seberapa berat gejalanya, seberapa sering Hmm. mengalami keluhan itu. Jadi Sip, ya. dari situ nanti ada kuesionernya, nanti kuesioner diisi, ada grup
apa namanya, hasilnya gitu ya, total akumulasi dari skornya. Kalau skornya apa namanya 0 sampai 8 itu ringan. 9 sampai 19 itu sedang. Di atas itu sampai 35 itu berat. Jadi ringan sedang beratnya itu berdasarkan kuesioner tadi. Jadi bukan ada atau tidak ada gejala gitu. Karena pada umumnya kalau laki-laki punya pembesaran prostat, dia punya semua gejalanya itu. Tapi seberapa Iya. berat gejalanya itu yang menentukan kuesioner itu Oh, tadi. iya, I see. Oke, thank you dok. Nah ini buat yang mungkin sudah merasa ada gejalanya, jadi biar nggak langsung panik dan khawatir, boleh langsung. Berarti kuesionernya itu dilakukan ketika ketemu dokternya, apa bisa kita lakukan secara online gitu dok? Bisa nggak? Bisa Screening secara yang online bisa. kuesionernya. Nyari di Google aja bisa kok. Ada kuesionernya nanti bisa diisi sendiri gitu ya. Nanti masuk ke golongan yang mana gitu. Namanya Hmm. International Prostate Symptom Score. Itu yang divalidasi ke dalam bahasa Indonesia juga ada. Kebetulan itu kita waktu itu udah lama sih kita kerjakan di FKUI RSCM ya. Oh, oke. Ini saya baru tahu soalnya dok. Berarti buat cowok-cowok nih boleh dulu untuk isi kuesionernya dulu ya untuk biar lebih tenang gitu. Nah, terakhir nih dok sebelum kita tutup dok, berarti apa ya dok yang harus ya ini mungkin kalau orang dengar kayak sepele, tapi menurut saya memang teman-teman harus diedukasi kayak cowok-cowok ini biar nggak kayak judul tadi dok, itu kayak derita kaum pria gitu. Apa yang harus Hmm. kita lakukan untuk mencegah si kanker prostat ini? Oke, kanker prostatnya kan tadi kita udah sebut faktor resikonya. Pasti gimana caranya untuk mencegah, berarti mengurangi atau ya menurunkan exposure terhadap faktor resikonya ini, gitu kan. Nah, faktor resiko kita bagi sebenarnya ada yang modifiable atau yang bisa dimodifikasi sama tidak bisa dimodifikasi. Contoh, kalau gen, kita punya keturunan, ras kita apa, itu kan jelas tuh nggak bisa diubah gitu kan, ya udah dari sananya memang. Tapi kalau apa namanya kita punya metabolic syndrome, kita merokok, itu hal-hal yang bisa kita ubah, bisa kita Hmm. modifikasi gitu, sehingga kita tidak memiliki faktor resiko yang tinggi terhadap ya ini sebenarnya berlaku untuk semua kanker sih gitu. Kita bisa menurunkan faktor resiko di tubuh kita sendiri gitu. Sebenarnya itu dulu. Poin pentingnya satu lagi sih, ya saya bilang tadi memang sampai saat ini belum ada cara lain kecuali screening memang. Jadi screening itu sangat-sangat penting. Kita sangat menggembar-gemborkan sekali apa namanya masalah masalah screening ini supaya orang tuh paham dan bisa terdeteksi di awal. Ini kita Oke. lagi canangkan sebesar-besarnya memang November ini kalau di luar negeri itu disebutnya sebagai Movember. Jadi MO. MO, Movember November apaan tuh? itu bulan kesadaran kesehatan pria. Salah satunya adalah kanker prostat. Tapi kalau bulan kanker prostat sendiri itu sebenarnya ada di bulan September. Jadi kita Oh, dalam deket-deket hal. September tuh, itu Prostate Cancer Awareness Month namanya. Itu biasanya kita mengadakan acara tuh, baik acaranya edukasi awam, kita udah berapa ya? Udah dari tahun 2017 kita rutin setiap tahun kita pasti mengadakan itu ya seminar awam, edukasi, ada yang screening gratis, hal-hal seperti itu. Nah, jadi bisa meningkatkan lagi kesadaran ataupun deteksi awal ya pada orang-orang apa kanker prostat pada orang-orang gitu, pada masyarakat. Ya, setuju sih dok kayak ya memang saya sadar sih kayaknya kurang banget edukasi itu sama apa ya gerakan awareness tadi ya dok kita peduli sama lebih cari tahu gimana caranya supaya menjaga sama tadi screening lebih awal. Saya kepo dok boleh nggak saya tanya kalau ini terakhir ya dok terakhir dari saya deh untuk screening Hmm. awal itu yang tadi kayak PSA total itu berapa sih dok biayanya kisarannya deh dok minimal sama Oke. maksimalnya? Memang akan di setiap lab sih akan berbeda ya. Tapi setahu saya Betul. range-nya itu antara sekitar 400 sampai 500 ribu untuk pemeriksaannya. Oke, nah itu Gitu. teman-teman sekitar 400 sampai 500 kok. Nah, setiap tahun kita sebenarnya ngebuat
apa namanya screening gratis ya. Utamanya biasanya di Rumah Sakit UI, di RSUI dan RSCM. Oh, Cuman oke. kita kerjasama dengan Perhimpunan Urologi ya. Kebetulan saya salah satu pengurusnya juga. Kita bikin roadshow gitu. Tahun ini Oke. kita sudah ke Hermina Jatinegara, ke RSUD Bogor, sama Hermina Bekasi gitu untuk Hmm. menawarkan screening gratis. Jadi orang-orang apa namanya masyarakat ataupun pasien yang di rumah sakit itu bisa melakukan pemeriksaan screening PSA-nya ini gitu. Wah, Harapannya bagus bisa banget. menginisiasi, memulai dulu Hmm. gitu ya PSA, setelah itu konsultasi dan ada beberapa pemeriksaan lain lah gitu. Sehingga harapannya setelah program ini kita punya apa namanya data ataupun juga pasien-pasien yang memang PSA-nya tinggi bisa ditata laksana lebih lanjut. Oke, boleh nggak dok tahu, misalnya nanti kalau ada teman-teman nih, memang mungkin dia pingin ikut screening tadi atau pingin cari info sama kayak tadi kan dokter masuk perhimpunannya, ada kontak atau ada apa ya Instagram yang bisa dihubungi buat teman-teman yang lagi nonton dok? Kalau misalkan Instagram sih biasanya sesuai rumah sakit itu ya. Rumah sakit itu Hmm. saya beberapa kali juga ngepost di Instagram saya kalau memang kita ada acara-acara seperti ini supaya orang bisa tahu Ya. ataupun di Instagramnya RSCM atau RSUI. Oke, jadi Hmm. teman-teman boleh langsung follow ya, kayak misalnya follow Instagram Dokter Diandra atau nanti ikutin Instagramnya RSUI gitu untuk informasi lebih lanjut. Itu bagus banget Ya, dok, saya suka sih karena masih jarang menurut saya ya dok ya di Indonesia terutama ya dok ya kita punya fasilitas yang iya. kayak gitu. Setuju Iya sih, benar bagus Bu. banget. Jadi kalau ada memang kita kita maksimalkan ya gitu dan kita ngadainnya roadshow memang jadi nggak supaya nggak rumah sakit tertentu aja gitu yang punya akses terhadap ini gitu. Oke, kalau terakhir ya dok ya, buat orang-orang atau buat teman-teman yang Boleh. memang lagi berjuang nih dok dengan kanker prostatnya. Ada nggak dok advice dari dokter buat mereka? Kalau memang sudah terdiagnosa kanker prostat, itu ya memang banyak terapi yang bisa dipilih, yang bisa diberikan gitu ya. Terbalik lagi tapi Hmm. tergantung dengan stadiumnya. Saran saya sih tidak menyerah. Semua pilihan itu ada. Alhamdulillah sih di Indonesia hampir semua pilihan terapi kanker prostat itu ada. Jadi available Oke. di sini gitu, nggak perlu Ya. jauh-jauh harus keluar negeri dan lain-lain. Tapi memang apa ya kanker prostat ini memang butuh evaluasi seumur hidup. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan atau terdiagnosa kanker prostat, maka evaluasi Hmm. akan seumur hidup. Jangan lengah gitu ya. Artinya udah Ya. keluhannya udah membaik, terus stop terapinya itu jangan. Karena kanker itu sama dengan kanker yang lainnya, itu bisa progres, bisa kapanpun itu bisa bisa bertambah buruk gitu sebenarnya gitu. Nah, jadi perlunya apa namanya eh, keberlanjutan terapinya. Bagi yang belum memiliki atau belum terdiagnosa kanker prostat, ya baiknya memang melakukan pemeriksaan, melakukan screening, gitu, dievaluasi lagi. Saya punya nggak faktor resiko? Kalau punya, gimana cara menurunkan faktor resiko yang modifiable tadi? Gitu, Hmm. sehingga kita bisa hidup lebih sehat, kita bisa bisa kualitas hidupnya juga pasti lebih lebih baik gitu ya. Sehingga juga terhindar dari penyakit-penyakit non communicable disease seperti ini gitu. Oke, thank you Dokter Ya, Diandra. Oke, teman-teman kalau nanti mau ketemu Dokter Diandra, mungkin mau konseling langsung, bisa ke rumah sakit mana aja tadi dok? Boleh di-share lagi? saya di saya di RSUI Depok, Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok, di Mayapada Kuningan dan EKBSD. Oke, nah juga boleh nih kalau mau ketemu online, Dokter Diandra juga praktek di Yasdok, bisa langsung copy ada di spsdoc.com/diandrap. Kamu bisa langsung konsul online dan tadi bisa langsung ngelakuin screening online tadi ya dok ya. Ini menarik sih, nanti akan saya share deh ke teman-teman saya kalau gitu. Dokter Bisa, Diandra, terima bisa. kasih banyak dok untuk waktunya. Teman-teman, terima Ya, kasih terima juga kasih. sudah berpartisipasi. Dokter, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat ya, Dokter Diandra. Ya, sama-sama. Sehat-sehat Kalau semua. gitu saya izin pamit, teman-teman saya izin pamit. Ya, Selamat sore dokter. selamat sore. Selamat sore semua.